Jojo muntaplir kinetap duka yayah sinipi Jojo bang mawinga wengis kumejot padoning lati netra kocak ngundarandir hidup nyomangala cakra watanani rombaranang pindha kembang ora waribang yen sinabet merang sagedeng mijil dahanane Opera Flamboyan Jingga. Selamat sore Jingga. Mas Lukman. Selamat sore Mas Juli. Mas Lukman. Sama Mas Jingga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya? Walaupun dalam musim pandemi kami alhamdulillah tetap menjaga kesehatan dan sampai saat ini masih bisa bertemu dengan penjana-penjana. Alhamdulillah. Terakhir ketemu Jingga kelas 2 SD. Kelas 2. Tadi bayangan saya tuh masih kecil. Pegang keyboardnya bau besar. Lah sekarang wis aduh, sudah melebihi bapaknya. Alhamdulillah hasil. Berarti dipakan. Nah, itu. Sentrat pakan. Jadi berhasil itu Ya, namanya. Betul, berarti dipakan. Ya memang harus seperti itu. Iya. Oke, Jingga, apa kabar? alhamdulillah baik. Tadi dari rumah atau habis apa? Tadi habis dari kursus musik Kursus musik di mana? di Patian. Oh, yang timur jalan tuh. Ya, timur jalan di Tantra Musikos. Oh, ini kegiatan sehari-hari ya tuh. Ya, jika ini latihan atau kursus di Tantra Musikos itu 1 minggu sekali, Mas. Jadi setiap hari Sabtu mulai pukul 15 sampai dengan pukul 16. Jadi 1 jam dalam 1 minggunya. Dan di situ dia kursus mengenai musik klasik. Oh, Jadi musik klasik. klasik. Iya, musik klasik. Dan kebetulan dia berada pada piano, menggeluti alat musik piano. Di bagian sebagai pianis Iya, itu ya. pianisnya. Oke, karena Jingga ini adalah anak yang multi talent ya. Ya. Amin, Bang Sini pun. Ya karena ya itu kita dari awal kan kita sudah pernah ketemu dari SD saja sudah kita melihat pertunjukannya sudah terkagum-kagum gitu loh. Betul. Nah, kemudian berkembang ikut lomba dan sampai bahkan di terakhir ini adalah mengikuti lomba kelas internasional. Tapi nanti kita akan ngobrol masalah itu ya. Nanti saja. Oke. Kalau kita ngomong Jingga itu dulu seperti apa sih, Mas? Kok sampai masuk di bagian apa ya, menjadi seorang anak yang multi talent itu seperti apa dulu itu? Iya, kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu ketika Jingga ini seingat saya ya Mas Yuli sama Mas Ferry ya. Ini seingat saya. Dan itu tidak tercatat sampai sekarang kan gitu. Jadi kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu bahwasanya anak saya ini mulai TK, masuk TK itu PAUD itu dia suka menghafal. Jadi menghafal cerita, kemudian menghafalkan Pancasila dan sebagainya seperti anak-anak pada umumnya ya. Kemudian dia masuk di dalam TK, sekolah TK. TK kecil itu dia menjadi bidikan dari ibu gurunya. Bahwasanya ketika waktu istirahat itu teman-temannya dia keluar untuk bermain di luar. Tetapi jika tidak, dia justru malah lebih asik dan enjoy berada di
ruangan di mana dalam ruangan itu ada beberapa alat musik, salah satunya adalah keyboard. Jadi gitu. Kemudian dia di situ bermain tangtung seperti itu ya bahasa kita. Berarti ya. masih manual ya, bukan belum elektrik itu. Ya elektrik juga. Oh sudah elektrik. Ya elektrik juga. Ya bahasa kita tangtung seperti itu. Kemudian salah satu ibu gurunya, Bu Lastri namanya. Saya sampai sekarang belum pernah mengucapkan terima kasih secara langsung, cuman maksudnya secara formal saya belum mengucapkan terima kasih secara langsung, karena beliaunya akan yang menemukan bakat justru sebetulnya adalah Bu Lastri. Bu Lastri di TK itu ya. Guru TK itu. Kemudian kami orang tuanya sebagai wali murid dipanggil, ibu gurunya mengatakan, Mas, Mbak, Jingga ini ada minat, kelihatannya punya minat dan bakat di dalam musik ataupun berulang musik. Karena kenapa setiap kita amati dia ketika teman-temannya istirahat bermain di luar, bermain sepak bola ataupun lari-lari dan sebagainya, itu dia justru malah konsentrasi di suatu ruangan yang kami pakai untuk menyimpan alat musik dan alat-alat yang lain seperti itu. Ini suatu misal jingga ini ngobrolnya kok panjang banget Mas, cerita Mas. Ya enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Kami diberitahu suatu misal jingga ini kami didik untuk piano tunggal bagaimana? Enggak apa-apa Bu, kami berdua spontan menjawab dengan seperti itu. Enggak apa-apa Bu, tapi siapa yang mengajari? Karena kami kan awam. Kami sebagai wali murid juga awam. Di mana dan kemana kami harus menyalurkan anak kami, kan kami masih bingung. Kemudian di situ ibu gurunya biar nanti dididik sama putri saya sendiri. Kebetulan dan ketika itu juga mengajar di sekolah tersebut, namanya Mbak Rizka. Nah, karena Mbak Rizka ini masih studi, jadi tidak secara efektif ataupun tidak secara kontinuitas dia dididik seperti itu. Nah, setiap hari dia bertanya kepada guru, Bu, kapan saya diajari lagi? Kapan saya diajari lagi, sampai seperti itu. Ditagih. Ya. Terus kemudian dia kalau pulang ke rumah harus selalu bercerita bahwa saya tadi seperti ini di sekolah, saya seperti ini bla 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 dan sebagainya. Tanpa ditanya. Dia sudah menceritakan apa yang dialami, apa yang diobrolkan dia dengan temannya, dengan gurunya ataupun orang berada di sekelilingnya, itu diceritakan secara langsung kepada ibunya, karena yang jemput dan itu selalu ibunya kan gitu. Kalau yang mengantar saya, tapi kalau menjemput ibunya. Di situ dia ngobrol menceritakan, saya tadi selalu gini, saya bertanya kepada ibu guru tapi masih bingung bagaimana kelanjutan saya untuk belajar keyboard. Kemudian saya berpikir di rumah itu, kami berpikir basa Jawa nih Mas yo, piye carane digolek eneng dia supaya iso kursus, bocah iso main musik dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu gurunya tadi tersebut kan. Kemudian kami sambil jalan kita tanya informasi kemana-mana, kesana kesini, kemudian kita menemukan sosok pertama kali yang mengajari notasi do re mi fa sol la si kepada Jingga, yaitu Mas Wawan. Itu dia bergelut di dalam bidang apa itu, organ dan sebagainya itu. Kemudian dia diajarkan di situ, terus diajarkan. Nah, ketika menginjak TK besar insya Allah ya, itu kan pasti ada pernawiyata kan seperti. Nah, disitulah awal dia manggung, awal tampil. TK kecil dan pernawiyata kelas TK kecil kan namanya. Berarti Jingga masih TK kecil tapi purnawiyata bagi yang TKB. Iya, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi dia TK kecil untuk pelepasan teman-temannya yang kakak kelasnya yang TK besar kan seperti itu. Dia mengisi acara di situ.
mengiringi nyanyi dan sebagainya. Kemudian berlanjutlah UPT waktu itu yang sekarang UPASP itu UPT melalui Pak pengawas yang diundang ketika di situ mengetahui bakat dari Jingga ini, kemudian dibawalah dia ke UPT di ranah kecamatan, di K3S dan sebagainya. Ya, Bandung ya betul, K3S Bandung dan OPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandung, bahwa saya menemukan bakat anak seperti ini. Nah, kemudian beliau-beliau ini punya angan-angan bagaimana kalau anak ini ditampilkan ketika PHBN di tingkat kecamatan ya. Karena setiap tahun di Kecamatan Bandung itu PHBN kan pasti ada pentas seni, kemudian ada apa ini bazar dan sebagainya itu. Nah, disitulah dia pertama kali juga ditampilkan di sana, nyanyi-nyanyi dan mengiringi nyanyi-nyanyi itu dengan elektron tunggalnya, piano tunggalnya. Nah, kemudian berlanjut lagi menginjak dia SD, masuk SD. Ya. Itu sebentar di tempat yang sama, di lingkungan sekolah yang sama, atau sudah pindah di lingkungan yang TK dalam dulu? satu desa, Mas, dalam satu desa tapi beda lokasi gitu aja. Oh, beda lokasi. Ya, Oke. Kelas 1 SD itu ada lomba paduan suara ketika itu ya. Ya. Paduan suara kelas 1 ya. Kelas 1 dia dipanggil oleh UPT, diminta untuk menjadi pengiring paduan suara. Dan disitulah mulai dia muncul di ranah kabupaten, karena tingkatnya kan tingkat kabupaten, mewakili Kecamatan Bandung. Di situ adalah sebagai pengiring yang paling kecil, Mas. Iya. Ketika itu Setelah kita bertemu apa belum waktu itu? belum Mas, belum Ya. belum. Dia masih kelas 1 SD. Jadi awal dia keluar dari kandang. Sudah keluar dari kandang. Mulai terekspos gitu ya. Mulai memasuki ranah kabupaten, tetapi sebagai pengiring lomba paduan suara. Nah, berikutnya dia selalu dipanggil oleh UPT itu untuk setiap ada kegiatan yang kaitannya dengan tarik suara, dia sebagai pasti sebagai pengiringnya ataupun sebagai musisinya. Kemudian kami ingin mengembangkan, mosok sih cuma ngini tok kan, ngatain kan seperti itu ya. Kemudian saya mencari informasi itu kemana saya harus mencari tempat untuk kursus anak saya lagi untuk melanjutkan jenjang, karena menurut pembimbingnya dia sudah mentok untuk memberikan pelajaran terhadap Jingga gitu. Makanya saya berpikir kemana kan gitu. Akhirnya saya bertemu dengan Mas Acil juga nama lain dari Mas Tantra itu nama aslinya Mas Acil, dan akhirnya saya masukkan ke situ sampai sekarang. Berarti ada perubahan dari organ tunggal konvensional sekarang menjadi pianis tunggal sing seperti klasik ya, musik aliran klasik, aliran klasik. Sudah berbeda pelajaran gitu ya. Kalau awalnya itu elektron, tapi sekarang sudah piano. Jadi benar-benar menerjuni pianonya. Jadi Jingga. Nah, sekarang gantian kamu, agak maju. Apa yang kamu rasakan sebenarnya ketika bermain piano itu? Senang sekali. Jadi musik itu kalau saya pas main musik, pokoknya yang berhubungan dengan seni itu saya senang sekali. Senang. Iya. Jadi memang nyaman gitu ya, ketika bermain itu memang nyaman. Nah, masa kecilmu itu kamu berarti jarang bermain dengan teman-teman gitu ya? Artinya lebih
lebih Tapi suka ke musik itu. Iya. Ya bermain tapi lebih ya gitu. Makanya tapi porsi mainnya dengan teman sebaya itu sedikit. Iya. Iya, karena memang merasa enak main musik gitu ya. Lebih nyaman ke kegiatan yang berkaitan dengan seni. Tidak hanya musik gitu. Nah, di musik sendiri itu selain rasa nyaman ya kamu dapatkan, Iya. ada ndak apakah itu mempengaruhi pelajaran? Karena kamu kan kadang terlalu asik di satu bidang akhirnya melupakan pelajaran. Kamu sendiri merasakan seperti apa? Kalau saya harus seimbang. Jadi apa yang saya suka, terutama musik ya, itu sama pelajaran sehari-hari, sama sekolah itu harus berjalan bersama-sama, gitu, seimbang. Nggak ada istilahnya yang lebih dominan. ya, yang Oh, dominan. memang dari awal sudah bisa Iya. membagi waktu gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. SMP ya. SMP? SMP 1 Bandung. SMP 1 Bandung. Oke. Di SMP sendiri ketika kamu sudah menekuni sebagai pianis ya. Nah, itu pasti ada hal lain apa itu semacam prestasi lain selain musik. Nah, seperti halnya mungkin pedalangan. Nah, pedalangan sendiri itu munculnya itu kapan itu? Kalau suka sama wayang, Mm-mm. suka sama gamelan itu dari kecil. Jadi dari kecil itu sering diajak Mbah Kakung, Oh, sering diajak kakek itu lihat wayang, terus Lihat jadi suka, wayang. ya. Terus Oh. suka, terus akhirnya kelas 6 ya, Pak? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 itu diikutkan oleh guru saya untuk mengikuti festival dalang pelajar gitu. kelas 5 sudah mengikuti. Mas D. Kelas 5 SD. Berarti sebelum itu sudah belajar mendalang. Jadi gini Mas, kalau terkait dengan itu bisa saya jelaskan kembali, saya luruskan. Selain dia bergelut di dalam musik ya, iya, itu dia sering diajak keleningan ya, bahasanya kan keleningan. Oh, is main musik sama teman-teman Iya, kakek itu ya. Keleningan apa gamelan. Jadi ini yang lebih berperan adalah gurunya, namanya Mas Pur, Pak Pur kalau sehingga menyebutkan Pak Pur, kalau saya lebih akrab dengan nama Mas Pur kan seperti itu. Itu setiap ada kegiatan dia diajak, ada kegiatan dia diajak. Bahkan ketika ada festival dalang pelajar, itu Kecamatan Bandung diwakili oleh teman jingga, yaitu Danang dan Dani kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian di situ Mas Pur juga sebagai pembinanya dan jingga diajak sebagai pengerawitnya ketika latihan. Oh, Nah, mulai dari situ dia mulai suka, tetapi hanya sekedar sukanya karena suka menonton, ingin memainkan, tapi karena keterbatasan tidak ada pirantinya ya, Iya. akhirnya dia juga hanya sekedar suka saja. Nah, kemudian ketika dia kelas 5, di kelas 5 itu ada lomba dalang, Mas Pur menawarkan, jingga suatu misal kamu saya ikutkan untuk festival dalang pelajar gimana? Iya Pak, padahal dia iki urung iso apa-apa. mengatakan iya itu Iya ya. Mas, enggak bisa apa-apa. Pegang wayang aja belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Ditawarkan sama gurunya, dia langsung menyaut, iya Pak, saya siap. Bapaknya enggak ya mumet loh. Itu yang mengadakan Dignas itu Iya, akhirnya. Dinas Pendidikan. Iya. Dan alhamdulillah melalui tangan dingin dan pendekatan pribadi antara Mas Pur dengan Jingga ini, ketika itu membuahkan Jingga sebagai dalang catur terbaik ketika itu. Dia Kabupaten ya tingkat kabupaten waktu masih kelas 6 SD, karena ya saya yakin ini karena kejelian dari Mas Pur sendiri, Iya. melihat kemampuan sisi plusnya Jingga di mana, sisi kurangnya di mana, beliau bisa mengolah seperti itu. Dan akhirnya dia sampai pada ketika itu menjadi dalang
catur terbaik. Itu butuh waktu berapa bulan untuk menjadikan Jingga sebagai dalang dari nol itu? Tidak lebih dari waktu 2 bulan. Hanya 2 satu, bulan. 1 bulan lebih sedikit seperti itu. 1 bulan lebih sedikit itu pun juga tidak rutin latihan setiap hari. Kalau latihan secara resminya dia hanya beberapa kali. Tiga kali. Di Taman Bina Bakat dan Kompetensi Siswa itu TP2KS itu 2 kali karena memang punya jatah latihan di sana. Nah, Iya. Mas, pengalaman yang sangat saya ingat sampai sekarang dan sebenarnya saya menangis ketika itu. Ya. Hati saya menangis. Kenapa? Anak belum bisa, anak belum tahu bagaimana cara memainkan wayang, dia sudah diminta untuk latihan resmi di situ dan ditonton oleh orang banyak. Sudah ditonton. Oleh orang banyak. Di situ dia masih kebingungan bagaimana, sering menghadap ke belakang, sering menoleh ke belakang. Bagaimana Pak Pur? Ini bagaimana kelanjutannya? Seperti itu, Mas. Sebenarnya saya sama, tapi tetap saya support dia. Kalau kamu ingin maju, kamu ingin menjalani ini, rel ini, kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tetap latihan dan harus punya berpikiran positif bahwa kamu akan bisa. Kamu harus bisa, kamu akan bisa. Cuman itu yang saya motivasikan ke dia. Akhirnya alhamdulillah dengan bimbingan Mas Pur beberapa kali dan melalui pembenahan dari sisi kurangnya dia, akhirnya dia bisa mendapatkan trofi dalang catur terbaiknya seperti itu. Iya, luar biasa. Nah, waktu itu perasaanmu gimana, Jingga? Aku harus ngapain gitu ya? Iya, bingung kan. Kadung muni yo. Iya. Itu sudah pakai pakaian dalang atau belum masih latihan ya? Iya. Tapi sudah ada gamelan bunyi sudah ada perangkat wayang Sudah, gitu. semua lengkap. Terus saya suruh duduk di situ sebagai dalang dan sebelumnya itu belum pernah pegang wayang sama sekali. Terus yang kamu lakukan apa waktu itu? Ya dilakukan saja sebisanya. Wayangnya Saat itu. didemoki, Iya. tangannya diubah-ubahnya gitu ya? Iya. Saat itu Saya masih melihat naskah, bingung. ada naskahnya juga. Saat itu masih bingung, jadi ngapain itu nggak tahu harus gimana, nggak tahu. Tapi puncak prestasi di pedalangan jadi juara 1 itu ya? Atau ada yang lebih tinggi lagi? Kalau di Tulungagung ini enggak ada, Mas, artinya juara 1, 2 enggak ada. Jadi Terbaik ya, gitu aja. mumpuni dan terbaik. Kemudian apa? Juga penyaji, mumpuni, Penyaji terbaik, penyaji terbaik, sahabat, sahabat, catur. Kalau catur itu kategori apa? Catur itu ontawacana, Mas. Ontawacana itu apa ya? Dialog, Apa cerita. namanya? Itu namanya Ya, catur. kalau sahabat ini bagaimana cara menyolah memperagakan wayang, Gerakan kemudian, gitu ya. bagaimana dia mengambil wayang dan dari kanan dan kiri, kemudian itulah nyolahne wayang lah bahasa Itu Jawa. sahabat. Bahasa Jawanya seperti Oke, itu. coba Jingga. Nah, saya ingin dengar kamu suluk mesti karena itu kategori catur ya. Catur juga. Ya, suluk itu. Coba ayo. Kita penak iki. Suaranya enggak, karakter suaranya kan besar gitu. Siapa kayak tahu. telur buki. Agak maju ya. Bebas itu mau suluk mau dialog atau gimana. Suluk saja ya. Ya, yang enak dengar. Jojo muntaplir kinetap duka yayasinipi Jojo bang mawinga wengis kumejot padoning lati Netra kocak ngundarandir idep nyomangala cakra watanani rombaranang pindha kembang ora waribang yen sinabet merang sagedeng mijil dahanane Sudah. Luar biasa.
Ya, itu kok bisa suaranya bergetar itu memang dilatih sama Iya, ada latihan. Mas Purnya itu. Berarti selain latihan dialog, latihan apa bahasa juga olah suara ya. Iya. Lah aku megap-megap. Ya, jelas. Mulai sama gitu. kis. Iya. Jadi iya. waktu pertama kali dia latihan di TP2KS latihan resmi itu, setelah melihat itu sebenarnya kami gini, sempat saya ingin urungkan dia ikut lomba Mas, karena kenapa? Saya tidak yakin kalau dia akan mampu. Diolah suaranya atau di apa? Karena memang belum pernah pegang wayang dan dia dituntut sampean untuk- pesimis gitu Iya, ya saya artinya pesimis karena ketika memang itu. Saya Iya, ingin belum dia. pernah lihat. Dan saya dilanjutkan ke enggak usah ikut lomba kan gitu. Heeh. Enggak. Itu impian saya ingin duduk di sana. Oh, Gitu loh. karena Jadi di awal ketika pegang kelentingan itu dia fokusnya saya ingin iya, main di saya situ. ingin duduk di sana. Itu keinginan cita-cita saya untuk duduk di sana. Itu yang memotivasi dirinya sendiri untuk akhirnya juga bisa seperti itu. Ya walaupun masih taraf belajar. Belajar. Iya. Itu kalau di Dalang sendiri memang targetnya ini ya itu yang dipelajari dulu Iya. gitu ya. Ndak mengembang seperti Dalang cerita full gitu ndak ya. Nah, karena dibatasi oleh durasi Mas. Jadi justru malah sebetulnya kalau di sini lebih sulit dibanding dengan wayang yang Semalam. durasi Semalam panjang satu malam. Karena Oh, kenapa? gitu ya? Istilah di dalam pewayangan sendiri kan namanya kan pewayangan padat. Jadi takliran padat. Oh. Jadi cerita satu malam Iya, ini iya. dimampatkan Dalam dalam berapa durasi menit? dalam durasi. Jadi menyingkat cerita yang penting tersampaikan Iya. Iya, itu. betul. Ya luar biasa dan itu nanti keinginannya maksudnya melanjutkan di seni pewayangan atau seperti apa sih enggak? Ya pokoknya saya suka dengan wayang ya saya teruskan gitu saja. Dan aktivitas Iya. belajar dalang masih berlangsung. Masih. Oh gitu. Selain musik ya. Selain Tetapi musik, pada intinya memang fokusnya di piano gitu ya. Piano klasik gitu. Justru ya. malah sebetulnya kalau fokusnya di studinya, akademiknya. Oh enggak, maksudnya di sisi prestasi yang Iya. dikejar gitu loh.